Baik, Namo Buddhaya pemirsa, jumpa lagi bersama saya Febri Nugrahini dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Berbahagia sekali pada malam hari ini saya masih dapat menjumpai Anda di rumah dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia tentunya. Baik, seperti episode Manage Your Mind sebelumnya, bahwa setiap malam pada episode Manage Your Mind saya akan menyajikan salah satu tema yang akan kita bahas pada episode Manage Your Mind malam hari ini. Untuk temanya adalah Pancadhamma sebagai pedoman hidup yang harmonis. Dan tentunya saya juga sudah bersama dengan narasumber yang nantinya akan memberikan ilmu-ilmu ataupun pengetahuannya mengenai bagaimana ya Pancadhamma sebagai pedoman hidup yang harmonis. Apa itu Pancadhamma? Kemudian mengapa Pancadhamma bisa sebagai pedoman hidup yang harmonis? Nah, yang akan menemani saya berbincang pada episode Manajemen malam hari ini adalah Samanera Lankarawaso dan Samanera Gunarato. Namo Buddhaya Samanera. Nah, ini Samanera Lankarawaso dan yang sebelah Samanera Gunarato, betul ya. Nah, berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini yaitu Pancadhamma sebagai pedoman hidup yang harmonis. Nah, mungkin istilah Pancadhamma ini masih sangat asing di telinga para umat ya ataupun para pemirsa Dhamma TV di rumah. Nah, saya ingin terlebih dahulu mengetahui pengertian dari Pancadhamma atau apa ya sebenarnya yang dimaksud dari Pancadhamma. Mungkin Samanera Gunarato bisa sampaikan apa itu Pancadhamma begitu, Samanera, silahkan. Pancadhamma itu merupakan 5 dharma ya, dari namanya itu panca dan dharma. Yang panca itu artinya 5 dan dharma itu artinya ajaran. Jadi Pancadharma itu meliputi pertama metta dan karuna, yang artinya itu cinta kasih dan kasih sayang. Nah, untuk cinta kasih ini maksudnya cinta kasih itu kepada seluruh makhluk hidup, bukan hanya diri sendiri saja, orang tua atau saudara saja gitu. Jadi cinta kasih itu perlu dipupuk. Cinta kasihnya itu dipupuk dengan cara berbuat baik. Nah, berbuat baik itu bukan hanya untuk diri sendiri saja, tapi untuk orang lain dan untuk kalayak ramai. Jadi manfaatnya itu sangat besar. Untuk kasih sayang itu lebih ke untuk menjaga apa? Untuk menjaga cinta kasih itu. Jadi kalau seumpamanya gini, Mbak, ibaratnya kasih sayang itu ibarat ibu sayang ke anak. Jadi anaknya itu dijaga agar itu anaknya tidak ngapa-ngapain. Contohnya, seumpamanya anaknya masih kecil kan sering itu, Mbak, sering main-main. Itu kan kadang, aduh ini anakku gimana, nanti jatuh gimana kan? Itu merupakan bentuk kasih sayang dari orang tua. Nah, mungkin selebihnya Samanera Lankarawaso. Ya, mungkin ya. Jadi Pancadhamma ini adalah 5 dhamma begitu ya, Samanera ya. Tadi Samanera sudah sedikit sampaikan aspek-aspek dari Pancadhamma, yaitu ada cinta kasih dan kasih sayang begitu. Kemudian mungkin bisa dilanjutkan oleh Samanera Lankarawaso mengenai Pancadhamma, karena mungkin penjelasan dari Samanera Gunarato belum terlalu maksimal begitu. Saya juga belum bisa paham nih bagaimana pengertian Pancadhamma, mungkin bisa Samanera tambahkan. Ya, sahabat Dhamma yang berada di rumah, ya tentu kadang pada umumnya ya umat Buddha itu kadang jarang sekali mendengar yang namanya Pancadhamma. Nah, kebanyakan ya pasti taunya Pancasila Buddhis, karena itu memang sebagai landasan umat Buddha dalam bersikap hidup. Nah, jadi perlu diketahui bahwasanya agama Buddha, Pancasila itu hanya sebagai penghindaran saja, dalam artian sebagai bentuk larangan. Nah, jadi Pancadhamma ini bisa dikatakan sebagai anjuran begitu. Jadi ada larangan dan anjuran. Jadi Pancadhamma ini merupakan praktik nyata daripada Pancasila Buddhis itu. Kenapa? Karena sila pertama saja dikatakan menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, bagaimana cara menghindari pembunuhan makhluk hidup? Tentu ada tindakan. Nah, tindakan ini dikatakan di dalam Pancadhamma itu sebagai metta karuna ya. Jadi ketika seseorang menghindari pembunuhan makhluk hidup, orang tidur saja tidak membunuh makhluk hidup, orang diam saja tidak membunuh makhluk hidup. Nah, kan begitu. Jadi perlu ada tindakan nyata, yaitu dikatakan sebagai metta karuna. Jadi perasaan metta karuna ini merupakan wujud nyata dari penghindaran pembunuhan makhluk hidup seperti itu. Dan selanjutnya itu dikatakan sebagai sama ajiwa atau penghidupan benar, yang merupakan praktik nyata daripada sila kedua, yaitu menghindari pencurian. Begitu. Jadi yang ketiga itu dikatakan sebagai santuti.
merasa puas. Nah, dikatakan dalam Pancasila Buddhis yaitu perbuatan asusila. Nah, tentu kebanyakan orang melakukan perbuatan asusila ini kan karena tidak memiliki kepuasan. Jadi untuk melaksanakan atau menghindari Pancasila Buddhis yang ketiga perlu adanya kepuasan atau yang dikatakan sebagai santuti. Lalu aspek yang keempat itu dikatakan sebagai saca, ya, merupakan wujud nyata dari Pancasila Buddhis yaitu menghindari pembohongan, ucapan bohong, ucapan kasar dan lain sebagainya. Jadi untuk menghindari hal tersebut tentu perlu adanya sebuah kejujuran atau yang dikatakan sebagai saca. Lalu aspek yang kelima itu dikatakan sebagai sati sampajana. Itu merupakan praktik nyata daripada Pancasila Buddhis yang kelima, yaitu mabuk-mabukan. Karena di sana ketika seorang mabuk-mabukan kesadarannya pasti tidak ada kan begitu. Jadi untuk praktik nyata daripada menghindari apa istilahnya mabuk-mabukan itu perlu adanya sati sampajana, perhatian dan kebijaksanaan gitu. Jadi Pancadhamma ini bisa dikatakan sebagai pengaplikasian dari Pancasila Buddhis itu sendiri. Kalau mungkin Pancasila Buddhis itu adalah larangannya, dan Pancadhamma ini adalah anjurannya, ya. Dilarang membunuh, anjurannya apa? Untuk mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang, begitu seterusnya sampai kepada yang terakhir yaitu sati sampajanya ataupun memiliki kesadaran begitu ya Samanera. Nah, itu adalah Pancadhamma. Dengan begitu kita jadi tidak ambigu lagi nih pembahasan nanti ke segmen-segmen berikutnya mengenai Pancadhamma sebagai pedoman hidup yang harmonis. Kenapa sih kok Pancadhamma bisa sebagai pedoman hidup yang harmonis? Karena tadi kita sudah sedikit temukan jawabannya. Karena Pancadhamma adalah anjuran daripada praktik Pancasila Buddhis, yang dimana Pancasila Buddhis ini merupakan pedoman hidup kita sehari-hari sebagai umat Buddha, begitu ya Samanera ya. Kemudian kita masuk ke Pancadhamma yang pertama, metta karuna, begitu ya Samanera. Ini saya ingin tahu pentingnya metta karuna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kan mungkin orang mengatakan, kan saya sudah cinta, saya kan sudah memiliki kasih sayang begitu, tetapi tidak tahu ini apa sih perlunya kita mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah cinta hanya kepada pasangan begitu. Nah, lantas bagaimana hal ini untuk bisa dikembangkan, khususnya mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang? Mungkin Samanera Gunarato bisa sampaikan bagaimana mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Untuk mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang itu biasanya dapat dilakukan dengan cara meditasi cinta kasih. Meditasi cinta kasih itu memancarkan cinta kasih atau metta kepada diri sendiri, semua makhluk, baik semua makhluk itu bapak, ibu, saudara, baik yang semua makhluk yang makhluk halus yang tidak terlihat maupun yang terlihat, yang tinggi maupun yang besar. Kurang lebihnya seperti itu. Biasanya pengamalan cinta kasih itu pada saat puja bakti, gitu. Saat puja bakti kita amalkan, meskipun singkat, gitu. Singkat apakah beberapa menit atau 3-5 menit itu tidak apa-apa. Semua perbuatan itu selalu ada efeknya, selalu ada efek baiknya. Nah, jadi pada saat bermeditasi ya mengembangkan cinta kasih. Apakah hanya cukup dengan pada saat kita bermeditasi, pada saat mengembangkan cinta kasih? Karena kan mungkin semua orang tidak cukup begitu ya hanya dengan bermeditasi. Mungkin orang yang sudah terlalu sibuk bekerja memeditasi saja itu adalah suatu hal yang sangat berharga begitu Samanera, untuk meluangkan waktu walaupun hanya 5 menit. Kadang kan orang mengatakan, aduh meditasi itu nggak ada waktu begitu kan, saya sudah sibuk bekerja nih nggak ada waktu. Nah, apakah hanya cukup dengan mungkin bermeditasi saja Samanera Langgarawaso mungkin? Ya, sahabat Dhamma yang berada di rumah, ya sebenarnya praktek daripada metta dan karuna itu ya memang secara umumnya agama Buddha atau umat Buddha secara umumnya biasanya hanya paham, hanya tahu metta itu hanya dipancarkan ketika meditasi saja. Nah, sebenarnya itu merupakan pandangan yang benar, cuman tidak cukup hanya dengan memancarkan cinta kasih saja, karena itu sifatnya pasif, hanya mendoakan, hanya memancarkan, tidak ada tindakan nyata begitu. Jadi metta dan karuna ini tentu harus dipancarkan, harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memancarkan atau praktikkan metta dan karuna ini dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan orang itu belum mengetahui, langsung praktikkan kepada orang lain, misalkan kepada keluarga lah seperti itu. Merawat anaknya, menyayangi istrinya, bekerja dengan tulus untuk keluarga kan begitu. Tapi lupa dengan perasaan cinta kasih dan kasih sayang kepada dirinya. Jadi istilahnya
lupa kepada diri sendiri. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan seseorang ketika mempraktekkan meta dan karuna dalam kehidupan sehari-hari, perlu adanya perasaan meta dan cinta kasih kepada diri sendiri. Karena begini, bagaimana seseorang itu memancarkan atau mempraktikkan karuna dan meta itu dalam kehidupan sehari-hari kepada orang lain, sedangkan dirinya saja tidak dikasihani, tidak dicinta kasihi begitu. Jadi ketika seorang tidak memiliki cinta kasih kepada diri sendiri, maka tidak ada kedamaian dalam dirinya, gitu. Jadi ketika tidak ada kedamaian, bagaimana melakukan praktik meta kepada orang lain? Jadi pertama-tama yang harus dilakukan itu adalah memiliki perasaan cinta kasih dan kasih sayang kepada diri sendiri. Nah, ketika sudah memiliki kedua hal tersebut, maka dalam batinnya akan penuh dengan kedamaian. Nah, ketika sudah damai, baru bisa dipraktikkan kepada orang lain. Ya, bisa dalam bentuk contoh nyatanya ya seperti membantu orang lain, ya, merawat orang tua, ya, seperti yang dikatakan dalam Sigala Wada Sutta kan. Tugas seorang anak dan orang tua kepada anak itu kan adalah mengasihi anaknya, ya. Tugas anak kepada orang tua adalah merawat orang tuanya ketika sakit, seperti itu. Jadi perlu adanya cinta kasih kepada diri sendiri terlebih dahulu, baru dipraktikkan kepada orang lain, gitu. Jadi terlebih ataupun terkhusus itu kepada diri sendiri, begitu ya Samanera ya. Karena tadi Samanera Gunarato saja sudah sampaikan bahwa ketika kita meditasi, kita harus pertama mengembangkan cinta kasih kepada diri kita sendiri, baru kepada orang lain. Kalau kita sudah bisa mengembangkan cinta kasih kepada diri sendiri, akan tercipta suatu kedamaian di dalam batin. Nah, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai Panchadhamma sebagai pedoman hidup manusia atau sebagai pedoman hidup yang harmonis. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan Samanera Lankarawaso dan Samanera Gunarato, tentunya dengan tema Panchadhamma sebagai pedoman hidup yang harmonis. Tadi di segmen pertama kita sudah tahu ya pengertian Panchadhamma, kemudian aspek Panchadhamma yang pertama yaitu meta dan karuna sebagai landasan hidup supaya kita mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang tentunya. Nah, kemudian di pembahasan selanjutnya saya ingin bertanya, sebenarnya yang paling utama kita memancarkan meta ataupun memancarkan karuna kan kepada diri sendiri, begitu ya Samanera, itu yang paling utama. Nah, kemudian ketika kita sudah berhasil memancarkan meta ataupun cinta kasih kepada diri sendiri, apakah Pancasila Buddhis yang pertama atau tidak membunuh itu atau dilarang membunuh itu betul-betul akan kita praktekkan, atau ya mungkin kita praktekkan tapi masih kadang membunuh, kadang tidak, kan karena yang namanya membunuh kan pasti ada unsur ketidaksengajaan, begitu ya Samanera. Apalagi ketika ada nyamuk ataupun semut, begitu pasti ada unsur ketidaksengajaan di situ. Apakah orang yang sudah memancarkan meta atau karuna ini, cinta kasih sayang ini sama sekali tidak membunuh? Itu Samanera Lankarawaso mungkin bisa sedikit menjelaskan. Iya, sahabat Dhamma yang berbahagia, ya sebenarnya kalau kita bicara tentang perbuatan ya, mana seseorang ketika memiliki cinta kasih, pertanyaannya adalah apakah orang tersebut benar-benar tidak akan melakukan atau melanggar Pancasila Buddhis yang pertama. Nah, itu menjadi pertanyaan besar. Kadang ya memang ketika seseorang memancarkan cinta kasih, kadang ada saja gangguan. Contoh nyata lah seperti itu, ketika bermeditasi memancarkan perasaan cinta kasih kepada semua makhluk, tiba-tiba ada nyamuk nih nempel di sini, mengganggu, sedot darah. Nah, dengan refleksnya langsung menepuk, meninggalkan begitu. Nah, jadi sebenarnya kalau berbicara tentang contoh nyata seperti itu, kita harus tahu dulu apa syarat yang dikatakan sebagai pembunuhan. Jadi Sang Buddha sendiri mengatakan di dalam salah satu sutta, niatlah yang kusebut sebagai kama, cetanalah yang kusebut sebagai kama. Jadi harus diperhatikan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan jahat, nah, tentu harus ada cetana di sana. Tapi ketika tidak ada cetana, nah, maka di sana tidak ada kama yang terjadi. Nah, salah satu syarat yang dikatakan seorang itu bisa membunuh, yang pertama itu kan ada makhluknya, yang kedua adalah niat, yang ketiga adalah usaha, dan makhluk itu mati seperti itu. Tetapi ketika tidak ada cetana di sana, maka tidak bisa dikatakan membunuh karena tidak ada niat di sana. Jadi istilahnya itu adalah refleks. Nah, jadi karena di sana tidak ada niat,
maka tidak terjadi pembunuhan. Mungkin saja karma buruk oleh nyamuk itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, menurut ilmu pengetahuan alam, nyamuk itu kan memiliki usia yang pendek. Kan begitu. Jadi ya harus benar-benar dipahami bahwasanya apa sih yang dikatakan sebagai membunuh. Ketika sudah mengetahui syarat-syarat dikatakan sebagai membunuh, baru itu bisa kita katakan sebagai pembunuhan. Tapi kembali ke pertanyaan pertama, ketika seseorang memiliki cinta kasih, apakah benar-benar tidak melakukan pembunuhan? Ya tidak bisa dikatakan begitu, karena sebelum mencapai tingkat kesucian, seseorang pasti akan melakukan yang namanya tindakan kejahatan. Bahkan seorang anagami saja yang memiliki tingkat kesucian yang ketiga, itu saja masih memiliki kemarahan. Bagaimana dengan umat awam begitu? Ya, jadi harus benar-benar dipahami demikian. Begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan begitu ya Samanera ya, anagami saja tingkat kesucian yang ketiga ya, anagami setelah sotapana, sagadagami baru anagami ya. Jadi anagami saja yang mencapai tingkat kesucian yang ketiga masih memiliki atau masih melakukan suatu perbuatan yang buruk begitu. Nah jadi mungkin kita sebagai umat awam ya, iya bagaimana ya, sampai tidak masalah ya sebenarnya ya Samanera, atau masalah sih ini sebenarnya. Itu tergantung ke pribadi masing-masing. Jadi ya kalau misalnya tidak ada niat atau tidak ada kehendak, berarti dikatakan tidak membunuh begitu ya Samanera ya. Tidak, syarat keempat-empatnya tidak terpenuhi begitu. Itu apakah berlaku juga untuk Pancasila Buddhis yang kedua sampai yang kelima? Kalau tidak ada niat tidak terjadi suatu pelanggaran begitu. Ya sebenarnya Pancasila Buddhis itu kan memiliki beberapa syarat yang dikatakan berhasil melakukan seperti membunuh, itu kan sudah saya sebutkan tadi. Terus yang kedua adalah mengambil barang. Itu kan ketika barang itu sudah ada niat, terus barangnya pindah, terus berhasil diambil, terus barangnya menjadi miliknya, maka itu dikatakan sebagai mencuri. Tetapi barangnya tidak diambil, cuma niat nih, tapi barangnya tidak berhasil diambil, itu bukan tindakan pencurian, tetapi lebih kepada pikiran buruk yang tidak baik. Jadi belum terjadi pencurian, hanya sebatas pemikiran. Jadi ada kriteria-kriterianya, dikatakan sebagai pembunuhan, pencurian, kemudian perbuatan asusila, berkata bohong, dan mabuk-mabukan. Kalau misalnya kita bahas sekarang mungkin waktunya tidak akan cukup ya Samanera ya. Mungkin pemirsa Dhamma TV bisa baca sendiri ya kriteria ataupun faktor-faktor terjadinya pembunuhan ataupun terjadinya pelanggaran-pelanggaran dari sila-sila dalam Pancasila Buddhis begitu. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya kepada Samanera Gunarto begitu ya. Yang kedua dari Pancadhamma adalah apa namanya tadi Samanera, saya lupa. Yang kedua, sama ajiwa, artinya penghidupan yang benar begitu ya Samanera. Kemudian penghidupan benar seperti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha begitu? Penghidupan benar yang bagaimana yang diajarkan oleh Sang Buddha Samanera Gunarto? Penghidupan yang benar itu dalam ajaran Buddha adalah tidak jual beli senjata tajam, baik itu senjata tajam untuk berperang seperti pistol dan sebagainya. Ada juga untuk membuat orang lain celaka seperti racun. Barang-barang tersebut itu sebenarnya dalam ajaran Buddha itu tidak boleh diperdagangkan. Soalnya apa? Itu merupakan sebuah katalis untuk karma buruk seseorang. Ya, seumpamanya kita itu berpraktek kepada ajaran agama Buddha, maka itu kita akan menimbun karma baik sebanyak-banyaknya, seperti itu ya biasanya ya Pak. Itu jadi kalau seumpamanya kita berdagang seperti senjata tajam, sajam, atau mungkin pistol, atau mungkin senjata-senjata buat racun dan sebagainya, itu kan membuat orang lain celaka, membuat makhluk hidup lain celaka gitu. Seumpamanya udah membuat orang lain hidup celaka, habis itu seumpamanya nih kita membuat racun kepada orang lain, dan orang lain memakainya untuk pembunuhan, makanya itu malah lebih parah gitu, karma buruknya yang akan diterima. Seperti itu. Ya, jadi ada beberapa penghidupan yang tidak benar begitu ya. Jadi tadi Samanera sampaikan tentang tidak berjualan senjata dan juga racun begitu ya. Kemudian saya juga pernah mendengar begini Samanera, tidak berdagang manusia, kemudian tidak berdagang berdagang manusia, kemudian tidak berdagang senjata, betul, kemudian tidak berdagang racun, kemudian tidak berjudi, jual miras dan lain sebagainya. Berarti, nah, tetapi kan kadang kita melakukan penjualan itu karena terpepet oleh urusan ekonomi, begitu Samanera. Ya, tidak mungkin tidak berjual
manusia, berjualan makhluk hidup ya mungkin khususnya sama Nera ya. Makhluk hidup, tidak berjual makhluk erat, berjual manusia kan tidak ada sebenarnya ya. Mana mungkin manusia diperjual belikan ya. Jadi makhluk hidup. Nah, lantas bagaimana pandangan sama Nera tentang mungkin nih kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kehidupan perekonomian di sekitar masyarakat begitu sama Nera. Ada yang berprofesi sebagai petani, ada yang berprofesi sebagai nelayan begitu. Nah, petani ini kan supaya padinya itu tidak gagal panen, dia harus membeli racun dan harus membunuh makhluk hidup. Nah, apakah petani ini dikatakan sebagai memiliki penghidupan yang salah atau sebagai seorang yang memiliki mata pencaharian salah sama Nera Karawaso, bagaimana? Iya, ini pertanyaan bagus ya. Sekarang banyak sekali orang-orang yang beranggapan salah. Jadi memang dikatakan di dalam salah satu kita memang ya yang di jalan Brosur 8 itu kan ada sama jiwa kan begitu. Penghidupan benar atau mata pencarian benar. Ya memang seperti yang dikatakan tadi sama Nera Gunarto ya salah satunya adalah berjualan senjata, berjualan racun dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan sekarang adalah kan petani itu untuk memiliki hasil panen yang baik, yang bagus itu kan untuk terhindar dari hama kan. Jadi perlu adanya racun untuk membunuh hama tersebut. Jadi pertanyaan apakah pertanian seorang petani itu merupakan salah satu mata pencarian yang tidak benar kan begitu. Jadi pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang bagus. Jadi begini, ya memang secara Buddhisme ya ketika seorang melakukan pembunuhan seperti dilakukan oleh petani untuk membunuh hama, itu memang tindakan kejahatan atau melanggar Pancasila Buddhis yang pertama. Jadi begitu. Jadi apakah menjadi seorang petani adalah mata pencarian tidak baik? Ya tidak bisa dikatakan begitu. Ya karena ini kita lihatnya dari berbagai sisi ya. Jangan dilihat dari sisi Pancasila Buddhisnya saja. Kalau kita melihat dari situ saja, kalau tidak ada petani, terus masyarakat mau makan apa kan begitu? Mau makan jagung, mau makan ubi, itu pun juga dalam proses penanaman akan meroleh hasil yang baik pun juga harus begitu kan begitu. Jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Nah, yang lebih utama sih, yang terpenting adalah di situ tidak ada niat, karena ya memang seorang petani memang geram, benci kan ketika ada hama, misalkan tikus nih merusak tanamannya. Ya memang itu kembali lagi dari kita lihat dari berbagai sisi. Secara Buddhisme memang itu perbuatan yang salah, tapi bukan pekerjaan sebagai petaninya yang tidak baik, tetapi tindakan membunuh hamanya yang tidak baik begitu. Jadi kita harus membedakan mana antara tindakan membunuh dengan pertanian itu sebagai mata pencarian yang tidak benar. Jadi tetap ya namanya seorang petani itu memang mata pencarian yang baik, tetapi yang tidak baik adalah membunuh hama tersebut. Ya memang susah sekali ya menghilangkan hama. Ya mau nggak mau ya kan harus begitu. Ya. Tapi ya kembali lagi, hama itu kepada siapa kan begitu. Ketika petaninya yang melakukan perbuatan jahat, ya karma ditanggung si petaninya kan begitu, bukan yang makan nasinya kan. Jadi, kita harus bisa melihat dari berbagai sisi begitu. Jadi kita tidak bisa melihat dari segi dhamma saja, tetapi kita juga harus melihat dari segi manfaat seperti itu. Apa sih manfaat seorang menggunakan racun untuk membasmi hama begitu. Jadi kita harus memiliki pandangan yang dari berbagai sisi. Nah, jadi ada itu ya, pertanyaan organik gitu ya. Seperti itu ya. Jadi pemirsa Dhamma TV juga tidak usah bersedih kalau yang berprofesi sebagai petani ataupun nelayan kan harus hampir sama begitu ya sama Nera ya. Jadi tidak usah bersedih ya. Jadi walaupun itu adalah cara yang salah, tetapi kalau tidak ada Anda yang sebagai petani atau sebagai nelayan, kita tidak bisa makan nasi, tidak bisa makan ikan ya. Jadi kita harus melihat dari berbagai sisi begitu, tidak hanya dari sisi Buddha Dhamma begitu. Nah, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai Panca Dhamma sebagai pedoman hidup yang harmonis. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan sama Nera Karawaso dan sama Nera Gunarto dengan tema yaitu Panca Dhamma sebagai pedoman hidup yang harmonis.
Menarik sekali pemirsa pembahasan kita pada episode Manajemen malam hari ini ya. Kita jadi lebih belajar nih bagaimana cara menerapkan Pancasila Buddhis dan mengaplikasikan Pancasila Buddhis sesuai dengan Pancadhamma ya. Tadi kita sudah belajar penghidupan-penghidupan yang salah dalam agama Buddha, kemudian penghidupan yang bagaimana yang seharusnya kita lakukan. Nah, kemudian ada tadi saya pertanyaan untuk para petani dan para nelayan yang mungkin ada beberapa cara yang dilakukan tidak sesuai dengan Buddha Dhamma, tapi hal itu ternyata tidak menjadi masalah ya, karena kita harus melihat dari berbagai aspek ataupun berbagai sisi kehidupan, tidak hanya di dalam ajaran Buddha Dhamma saja begitu. Nah, baik Samanera, kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya. Kemudian nih tadi kita mengacu kepada ataupun penghidupan yang benar begitu ya Samanera ya. Jadi dilarang melakukan jual beli manusia, jual beli senjata, jual beli racun dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa menghindari nih, bagaimana supaya kita bisa menghindari penghidupan-penghidupan yang tidak benar di dalam agama Buddha? Samanera Gunara, atau bisa sampaikan jawabannya? Paling gampang itu ya nggak usah tahu, habis itu nggak usah terjun, paling gampang. Tidak usah terjun ke penghidupan yang seperti itu ya? Ya, paling gampangnya gitu. Soalnya kalau kata orang-orang itu seperti kereta. Jadi samanya orang kalau samanya terjun itu selalu ngikutin terus. Jadi kalau samanya mau udah ngikutin terus itu lepasnya susah. Kan kereta kan lajunya cepat. Makanya kalau mau lompat itu kadang terluka. Makanya kalau samanya paling gampangnya itu kalau mau terhindar itu nggak usah tahu. Kalau tahu itu kan kadang ada ada rasa penasarannya. Jadi maunya terjun. Mau tahu gitu. Habis mau tahu jangan terjun. Kalau sudah tahu bagusnya, sudah tahu buruknya, itu sudah stop saja, jangan terjun. Beresiko begitu ya Samanera, beresiko terhadap kehidupan kita ya. Jadi tidak usah tahu dan tidak usah terjun kepada penghidupan yang seperti itu begitu ya. Kita mungkin bisa bermata pencaharian lain selain mata pencaharian yang dilarang oleh umat Buddha ataupun dilarang oleh umat Buddha, dilarang oleh agama Buddha begitu ya Samanera ya. Ya, dilarang oleh agama Buddha atau dilarang oleh Dhamma. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke Pancadhamma yang ketiga begitu ya Samanera ya. Kita usahakan semua Pancadhamma ini terkupas habis begitu ya Samanera. Nah, yang namanya hidup pasti memiliki keinginan ya kan Samanera ya. Jadi yang namanya keinginan pasti semuanya merasakan, entah itu tua, muda, kemudian miskin, kaya, semuanya pasti mengalami yang namanya keinginan. Nah, kemudian sulit sekali kita untuk mengontrol yang namanya nafsu keinginan. Nah, lalu bagaimana mengendalikan nafsu keinginan agar timbul rasa puas di dalam batin kita? Mungkin Samanera Lankarawaso bisa sampaikan. Iya, bisa teman TV yang berbahagia. Ya memang secara umum ya siapa sih yang tidak memiliki keinginan? Bahkan ya semua makhluk lah, bahkan hewan pun memiliki keinginan. Ya, salah satu contoh makan seperti itu. Ya, makan terus istilahnya mempertahankan wilayah dan lain sebagainya begitu. Jadi apakah perlu memiliki pengendalian terhadap keinginan tersebut? Ya memang keinginan itu bisa dikatakan tidak ada batasnya begitu. Ketika sudah keinginan pertama terpenuhi, muncul lagi keinginan kedua dan lain sebagainya. Jadi di sini perlu adanya pengendalian seperti yang dikatakan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, yaitu harus memiliki sangwara. Nah, jadi sangwara ini ada 5 macam ya, tapi yang lebih efektif di sini adalah memiliki kanti sangwara atau pengendalian dengan kesabaran. Jadi ketika seseorang memiliki keinginan, misalkan keinginan untuk memiliki rumah mewah, mobil mewah dan lain sebagainya, di situ kita harus memiliki pengendalian dengan bersabar begitu. Jadi jangan mentang-mentang nanti keinginannya memiliki rumah mewah, mobil mewah, tapi dari segi ekonomi tidak mencukupi. Justru malah dengan cara yang tidak benar, merampok, begal, korupsi dan lain sebagainya. Karena keinginannya itu menggebu-gebu untuk memiliki kekayaan yang mewah, rumah mewah dan mobil yang mewah, tetapi dengan cara yang tidak benar. Jadi di situ kita pentingnya memiliki pengendalian dengan bersabar. Jadi tidak apa-apa kita memiliki keinginan memiliki rumah mewah, mobil mewah, tapi kita harus melihat dari segi ekonomi kita. Jadi kita harus bersabar, tabung dulu penghasilan kita, ya. Jadi kita harus lebih berusaha bekerja keras lagi supaya nanti ketika dari segi ekonomi sudah mencukupi, baru kita mewujudkan keinginan tersebut. Jadi begitu. Jadi
di situ penting sekali kita miliki pengendalian dari dengan bentuk kesabaran begitu. Jadi ketika sudah memiliki pengendalian dari bentuk kesabaran, maka keinginan tersebut bisa secara perlahan-lahan ditekan begitu. Yang awalnya ingin memiliki rumah mewah sekarang juga, tapi dengan memiliki kesabaran tersebut, oh ya dari segi ekonomi saya tidak mencukupi, jadi saya harus bersabar. Saya harus bekerja lebih keras lagi supaya dari segi ekonomi bisa mencukupi untuk membeli rumah mewah. Jadi di situ harus adanya kanti sangwara. Begitu ya, kesabaran begitu. Itu adalah untuk pancadama yang ketiga, betul ya Samanera. Kemudian kita langsung ke pancadama yang keempat. Ini saya menarik begitu ya Samanera. Pancadama yang keempat adalah memiliki rasa apa tadi, kepuasan. Kalau misalnya kepuasan dengan pasangan, berarti ini pancadama yang keberapa? Masih ketiga ya Samanera ya, belum yang keempat. Oh ya, jadi masih yang ketiga ya pemirsa ya. Jadi nih, di dalam konteks tidak hanya keluarga begitu ya Samanera, hidup kan pasti berpasang-pasangan kan Samanera. Nah, kita sebagai manusia tentunya berpasang-pasangan begitu. Nah, kemudian ketika mungkin nanti ataupun mungkin pemirsa Dharma TV di rumah yang sedang di dalam fase bosan dengan pasangannya, ya menginginkan adanya, mungkin yang sudah menikah menginginkan adanya perceraian, yang masih berpacaran menginginkan adanya kondisi untuk selesai, begitu putus, begitulah. Lantas mungkin ini lebih ke yang sudah berkeluarga saja begitu yang Samanera ya. Bagaimana caranya agar kita memiliki rasa puas dengan satu pasangan begitu, supaya hal-hal seperti ini ya, mungkin selingkuh atau apa itu bisa dihindari begitu ya Samanera, karena kan ya itu sudah sering sekali kita dengar ya, sudah sering terjadi, mungkin Samanera juga sudah mengetahuinya. Jadi bagaimana supaya kita bisa memiliki rasa puas dengan satu pasangan Samanera Langgarawasa, bagaimana? Ya memang yang namanya berkeluarga ya pasti ada fase-fase di mana seseorang tuh bosan dengan pasangannya, pasti ya tidak lain ya pasti selingkuh gitu ya. Kadang kalau nggak selingkuh pasti melakukan perzinahan gitu, dengan pergi ke klub malam dan lain sebagainya. Ya memang dalam berpasangan atau berkeluarga itu sangat penting sekali yang namanya berpuas dengan satu pasangan gitu. Jadi Guru Agung kita Sang Buddha mengatakan ada dua jenis ya kepuasan yang harus dimiliki oleh seorang rumah tangga. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai sadara santuti. Nah, jadi di sini memiliki kepuasan terhadap satu istri begitu. Jadi walaupun istri kita sedang sakit, sedang susah, dalam keadaan miskin dan lain sebagainya, tentu seorang suami harus merasa puas. Jadi kita harus menemani istri kita di kala susah dan senang dan lain sebagainya. Nah, itu dari segi suaminya. Lalu dari segi istrinya ada yang dikatakan sebagai patiwati santuti. Jadi seorang istri itu harus merasa puas dengan satu suami. Jadi walaupun ketika suaminya sudah meninggal, dia tidak akan mau menikah lagi. Istilahnya ya cukup dengan satu pasangan. Ya kan ketika ada satu keluarga kita yang meninggal, dalam agama Buddha kan memiliki kewajiban untuk patidana kan begitu. Jadi ketika istri ini sudah tidak menikah dengan orang lain, maka dia akan mudah melakukan patidana, berbeda dengan yang sudah menikah lagi. Betul. Maka dia akan fokus pada keluarganya yang baru. Maka suaminya yang sudah meninggal tadi dilupakan begitu. Jadi penting sekali dari dua aspek ini harus dimiliki oleh seorang rumah tangga, di mana istri harus puas dengan satu suami, ya walaupun suaminya sudah meninggal harus setia begitu dengan suaminya walaupun suaminya sudah meninggal, begitupun juga sebaliknya begitu. Gitu. Dalam artian berarti agama Buddha tidak mengenal istilah perceraian ya Samanera ya, karena ini saya pernah berdiskusi dengan teman saya yang berkeyakinan lain begitu ya, Katolik pada saat itu ya. Beliau menganggap bahwa di dalam istilah Katolik tidak ada yang namanya perceraian. Kemudian saya ditanya, apakah dalam agama Buddha tidak ada istilah perceraian? Saya jawab, iya tidak ada, tapi saya di situ belum yakin dengan alasan yang saya sampaikan. Jadi memang tidak ada ya Samanera Langgarawasa. Ya, memang tidak ada. Yang ada itu ya istilahnya cinta itu ya memang walaupun dari segi hukum mereka bercerai ya, tapi dari segi agama agama Buddha dari segi psikologis masih ada keterikatan di sana. Karena kan pasti masih ada mungkin dari segi anaknya itu kan menjadi penghubung antara suami dan istri kan begitu, karena mereka adalah darah dagingnya. Memang ya dari segi kedekatan memang
berpisah, tapi dari segi psikologis dan dari segi agama Buddha itu tidak bisa dikatakan perceraian begitu. Berarti tidak ada nih? Ya, tidak ada yang namanya perceraian. Harus puas dengan satu pasangan begitu ya Samanera ya, karena ya tadi Samanera katakan biar bagaimanapun apapun kondisi pasangan kita ya harus kita menerima ya, harus kita terima, karena pada saat mungkin kita menikah kita sudah berjanji di hadapan altar begitu ya, untuk ya mengasihi pasangan kita sebagaimana seharusnya begitu. Dijelaskan di dalam Sigalawada Sutta kan begitu. Oh iya tah Samanera. Kewajiban antara istri dan suami. Jadi dalam Sutta-Sutta juga sangat jelas sekali mungkin Samanera bisa sampaikan dalam Sigalawada Sutta kepada pemirsa Dhamma TV karena mungkin ya masih asing begitu. Ya memang dalam Sigalawada Sutta itu dijelaskan beberapa kewajiban antara suami dan istri. Ya, suami itu istilahnya memberikan kebahagiaan, merawat istrinya, memberikan harta misalkan berupa cincin, gelang dan lain sebagainya, dan harus merawat istri. Begitu pula dengan istri kepada suami. Jadi istri itu harus istilahnya mematuhi apa yang dikatakan suami, tidak istilahnya tidak egois, terus menyiapkan apa kebutuhan oleh suami. Misalkan suaminya lagi pulang kerja, terus tiba-tiba tidak ada makanan, ya bahaya, jadi Ngambuk ya. konflik nanti. Jadi antara suami dan istri itu harus tahu kewajibannya begitu. Suami harus bekerja banting tulang untuk menghidupi keluarganya, dan istri pun juga harus menghargai suaminya. Jangan mentang-mentang nanti suaminya bekerja di luar negeri, istrinya malah selingkuh di rumah, kan begitu. Banyak sekali kita melihat kondisi-kondisi seperti itu dalam lingkungan masyarakat saat ini. Jadi sangat penting sekali harus mengetahui ya kewajiban kita antara suami dan istri. Begitu ya. Jadi sekali lagi silahkan pemirsa Dhamma TV di rumah untuk menerapkan apa yang sudah Samanera sampaikan ya, khususnya bagi Anda yang sudah berumah tangga ya. Jadi silahkan merasa puaslah dengan pasangan Anda saat ini, karena itu yang sudah dipilih Anda untuk menemani hidup Anda, begitu ya Samanera. Nah, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai Pancadhamma sebagai pedoman hidup yang harmonis. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan Samanera Lankarawaso dan juga Samanera Gunarato, tentunya dengan tema Pancadhamma sebagai pedoman hidup yang harmonis. Ya, sungguh luar biasa sekali pembahasan kita dari awal hingga segmen hari ini ya. Jadi sudah banyak sekali ilmu pengetahuan ya, sudah 3 Pancadhamma yang kita bahas ya, dari 5 Pancadhamma, berarti kurang 2 nih Samanera ya, 2 yang belum dibahas, yaitu yang keempat adalah kejujuran berkaitan dengan Pancasila Buddhis yang keempat, yaitu tidak berucap yang tidak benar atau kebohongan, fitnah dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebenarnya kejujuran ini kan hal yang sangat sulit dilakukan begitu ya Samanera. Di mana-mana pasti yang dicari adalah orang yang jujur, karena yang dicari kejujuran itu sulit sekali untuk dilakukan. Nah, lantas apa yang menyebabkan seorang itu sebenarnya sulit sekali untuk berkata jujur Samanera, untuk melakukan suatu kejujuran? Kenapa Samanera? Silakan Samanera Gunarato bisa sampaikan. Mungkin kalau menurut saya ya, yang bergaul sama orang-orang kadang suka bergosip gitu. Kadang gosip itu saya pikir-pikir, ini apakah benar atau enggak? Ya. Jadi kalau seumpamanya kita terbebas dari namanya kebohongan, itu kayaknya nggak mungkin deh. Jadi lebih kembali ke diri kita sendiri gitu. Kalau seumpamanya menyikapi bagaimana orang tersebut berbicara, seumpamanya berbicara gosip gitu, apakah ini benar atau ini kurang benar atau ini salah? Itu kita harus cross check kembali. Itu dimana kita seumpamanya mendengarkan dari orang lain. Kalau seumpamanya kita berbicara jujur, itu lebih baik ngomong yang penting-penting saja gitu, bukan yang penting ngomong. Jadi kalau seumpamanya yang penting ngomong belepotan jadinya. Jadi ya namanya kejujuran ya harus kita tanamkan ya, begitu ya Samanera, harus kita praktekkan. Jangan yang penting ngomong, tapi ngomong yang penting begitu. Itu adalah kejujuran, walaupun ya sangat sulit dilakukan ya. Jadi kita harus tahu ya mana perkataan yang baik dan mana perkataan yang tidak baik begitu. Itu untuk kejujuran ya, supaya nanti Pancasila Buddhis yang keempat tidak dipraktekkan atau tidak terobos, tidak dilanggar begitu ya Samanera. Samanera Lankarawaso ada tambahan untuk yang keempat ini, sedikit mungkin tambahan? Tambahan dari saya ya, kalau kita bicara secara umum saja lah ya pasti
semua orang pasti ya ini menurut pendapat saya pasti melakukan kebohongan ya, walaupun kebohongannya itu kecil. Misalkan begini, ketika nanti ditanya ibunya, kamu sudah makan ya, ketika dia sudah kemalasan untuk makan, apalagi mager ya, sudah padahal belum makan gitu. Jadi itu contoh sederhana saja. Jadi salah satu penyebab yang mengapa seorang itu sulit berkata jujur, yang pertama itu takut disalahkan gitu. Takut dibully, takut dihukum begitu. Jadi pertama-tama ketika seseorang ingin berkata jujur, ya tentu orang yang menanya ini jangan langsung menuduh begitu. Oh, kamu loh yang melakukan ini, kamu loh yang memecahkan ini. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus pertama-tama tanyakan dengan baik-baik. Tadi misalkan, saya lihat ada pot pecah di belakang, siapa ya yang memecahkan begitu. Tanya dengan baik-baik. Jangan langsung kamu loh yang memecahkan. Jadi takut. Jadi ketika pembicaraan awalnya sudah nyaman, sudah bagus, nanti mungkin bisa disertakan dengan sedikit sindiran begitu ketika pembicaraan awal. Jadi ketika sudah sindiran itu mengena dalam batinnya, dengan sendirinya dia akan berkata jujur begitu. Jadi dulu saya sebelum sebagai seorang samanera juga pernah melakukan begitu kepada adik saya ketika saya masih menjadi seorang rumah tangga gitu. Ya, demikian. Ya, jadi itu adalah bagaimana supaya kita bisa mempraktikkan yang namanya kejujuran begitu ya Samanera ya. Betul, sulit sekali, tetapi kita harus berusaha ya, seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan pancadama yang terakhir, sati sampa janya, ataupun kesadaran apa Samanera? Kesadaran dan kebijaksanaan. Kesadaran dan kebijaksanaan, sati sampa janya. Nah, berkaitan dengan sati sampajanya yang merupakan pasangan dari Pancasila Buddhis yang kelima yang berbunyi tidak minum minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, itu adalah bunyi dari Pancasila Buddhis yang kelima. Nah, tetapi kadang memunculkan kesadaran ini yang sangat sulit begitu ya Samanera, memunculkan kesadaran untuk tidak melakukan hal itu yang sangat sulit, apalagi bagi orang-orang yang mungkin sudah kecanduan begitu ya Samanera, sudah tahu rasa enaknya minuman memabukkan, sudah tahu rasanya mungkin menggunakan narkoba, itu kan sama saja ya Samanera ya. Nah, kesadaran itu menjadi hilang begitulah. Lantas bagaimana caranya agar seseorang bisa memiliki kesadaran atas apa yang dilakukan begitu supaya Pancasila Buddhis yang kelima itu tidak dilanggar begitu Samanera, bagaimana? Iya, sebenarnya ya ini saya mengutip apa yang dikatakan oleh salah satu guru meditasi saya ya. Karena kan di Padepokan Dhamma Dipa Arama ketika libur semester kan wajib ya, ikut vipassana selama 10 hari. Nah, itu ketika mungkin banyak sekali yang mengalami begitu. Ketika duduk bermeditasi ya, disuruh mengamati napas, tapi beberapa detik kemudian pikiran mengembara. Orangnya di sini mikirnya ke rumah. Apa yang belum terjadi dipikirkan. Jadi ada salah satu yang dikatakan oleh guru meditasi saya, itu ketika seorang melakukan sesuatu itu harus disertai dengan pencatatan. Dalam artian ya ketika sedang duduk ya catat saya sedang duduk. Nah, memang yang namanya pikiran itu kan sulit dikendalikan. Walaupun kita sedang melakukan pencatatan, ada kalanya satu momen pikiran kita itu mengembara begitu. Jadi ya gunanya pencatatan itu adalah istilahnya kita mengekang pikiran yang istilahnya bukan mengekang sih, istilahnya mengendalikan pikiran yang sulit dikendalikan itu dengan pencatatan tersebut. Karena ketika melakukan pencatatan pikiran kita akan terfokus pada pencatatan tersebut. Ya walaupun nanti pikiran kita mengembara, ketika sadar tarik lagi kesadaran tersebut pada apa yang kita lakukan. Catat, misalkan sedang makan, catat makan begitu. Jadi ya saya sudah membuktikan sendiri, memang itu efektif sekali kita gunakan untuk mengendalikan kesadaran kita yang atau pikiran kita yang sulit dikendalikan begitu. Nah, kemudian lantas praktik apa saja yang bisa membuat orang menjadi lebih sadar? Mungkin sedikit Samanera bisa sampaikan begitu. Ya, tentu banyak sekali ya praktek-praktek. Ya, kita merujuk ke ajaran Guru Agung kita Sang Buddha yang pada umumnya ya memang yang namanya kesadaran itu kan identik dengan meditasi kan gitu. Jadi ya mungkin bisa dipraktekkan karena meditasi itu kan sangat mudah dilakukan. Ya bisa di mana saja, mungkin bisa di kantor ya. Ketika dirasa banyak orang ya mungkin bisa dicari tempat yang lebih tenang begitu. Jadi ya sering-seringlah bermeditasi lah begitu. Jadi ketika seorang sudah
sering bermeditasi, karena ketika bermeditasi batin kita itu akan diusahakan untuk terfokus pada satu pikiran, satu objek begitu. Karena kan biasa digunakan dalam meditasi objek anapanasati kan begitu. Objek napas masuk napas keluar begitu. Jadi ketika sudah terbiasa melakukan hal tersebut, pikiran kita ini akan secara otomatis karena sudah menjadi kebiasaan akan dengan sendirinya kita akan terfokus pada apa yang dilakukan begitu. Jadi ya bisa dipraktekkanlah sendiri supaya nanti istilahnya pasiko lah begitu, supaya nanti bisa dirasakan sendiri manfaatnya begitu. Ya, jadi praktik yang bisa digunakan untuk memunculkan kesadaran adalah praktik meditasi, begitu ya Samanera. Nah, praktik meditasi ini kan ya yang tadi di awal sempat kita katakan begitu ya, merupakan hal yang sangat sulit dilakukan begitu ya Samanera. Apalagi orang-orang yang menganggap meditasi adalah suatu hal yang membosankan begitu, hanya duduk dia mengamati begitu kan bosan begitu. Nah, lantas apa hanya dengan meditasi untuk melakukan kesadaran begitu, untuk menimbulkan kesadaran Samanera? Ya, sebenarnya banyak sekali ya. Bisa secara Buddhisme, secara umum juga bisa. Ya, mungkin kita lebih merujuk ke umum saja lah. Begitu. Jadi tadi pertama secara Buddhisme, sekarang secara umum. Ya, sebenarnya kesadaran atau perhatian kita itu memang ya sangat sulit untuk difokuskan begitu. Tapi bagaimana cara kita memfokuskan kesadaran kita pada suatu objek? Ya, mungkin ketika melakukan sesuatu itu pertama-tama kita harus menyadari kita sedang apa dulu. Kadang seseorang tuh melakukan sesuatu itu tanpa sadar apa sih yang dilakukan. Nah, jadi awal saja sudah tidak tahu apa yang dilakukan, bagaimana selanjutnya begitu. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah tahu atau sadari apa sih yang kita lakukan begitu. Jadi pertama-tama kita harus tahu. Lalu yang kedua itu adalah perlahan-lahan kita fokuskan pikiran kita pada apa yang kita lakukan. Ya, ketika kita sedang makan, kita sedang duduk, ya fokuskan pikiran kita pada apa yang sedang kita lakukan begitu. Jangan membiarkan pikiran kita itu melamun. Karena yang bikin pikiran kita susah dikendalikan itu karena kita melamun. Betul. Jadi, ya. Kalau sudah melamun, wah pikirannya kesana kemari, apa yang belum terjadi dipikirkan, orangnya di sini pikirannya sudah kemana-mana begitu. Jadi langkah pertama itu harus tahu apa yang sedang dilakukan. Yang kedua adalah harus memusatkan memusatkan pikiran kita sedang apa yang kita lakukan. Nah, begitu. Jadi, ketika sudah dua ini sudah dilakukan, ya saya bisa menjamin pasti yang namanya pikiran mengembara itu pasti sangat sedikit terjadi. Gitu. Nah, kemudian terakhir Samanera Lankarawasu mungkin sedikit ya sampaikan pesannya untuk pemirsa Dhamma TV dari pembahasan kita pada malam hari ini. Silakan. Ya, sahabat Dhamma yang berbahagia di rumah, ya tadi kita sudah membahas tentang Panjadhamma, dimulai dari meta karuna, yang kedua adalah sama ajiwa, yang ketiga adalah santuti, yang keempat adalah saca, dan yang kelima adalah sati sampajana. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia di rumah, ya, perlu diketahui bahwasanya dalam agama Buddha itu mengenal yang namanya Panjadhamma. Jadi Panjadhamma ini merupakan praktik nyata daripada Pancasila Buddhis begitu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengetahui, sudah mengikuti kami dari awal tadi ya, sudah tahu apa itu Panjadhamma, nah, tentu tidak hanya sebatas pengetahuan saja, tapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari. Nah, ketika sudah Panjadhamma ini dipraktikkan, tentu hidup yang harmonis itu akan tercipta dengan sendirinya. Karena itu merupakan praktek nyata daripada Pancasila Buddhis yang menjadi landasan kita bersikap hidup begitu. Karena Pancasila Buddhis ini merupakan pedoman kita dalam bersikap hidup. Ketika sudah dilaksanakan dengan baik, maka akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, baik. Sungguh luar biasa pembahasan kita pada malam hari ini. Terima kasih Samanera Lankarawasu dan Samanera Gunarato yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama saya di sini mengenai Panjadhamma sebagai pedoman hidup yang harmonis. Nah, baik pemirsa, begitu tadi pembahasan kita tentang Panjadhamma sebagai pedoman hidup yang harmonis. Semoga apa yang Samanera Lankarawasu dan Samanera Gunarato sampaikan kepada kita ya bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya berkaitan dengan Panjadhamma. Ya, karena mungkin saat ini Anda baru tahu bahwa betapa pentingnya Panjadhamma ya. Panjadhamma merupakan anjuran daripada pelaksanaan Pancasila Buddhis, yang mana Pancasila Buddhis merupakan pedoman hidup kita sebagai umat Buddha. Nah,
Baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda, itu artinya saya akan segera undur diri dari hadapan Anda. Saya ucapkan terima kasih kepada Samandera Lankarawaso dan Samandera Gunarato dan juga pemirsa Dhamma TV yang sudah dengan setia menemani kami untuk berbincang mengenai Pancadhamma sebagai pedoman hidup yang harmonis. Dan jangan lupa tetap saksikan Manage Your Mind, jangan lupa tetap saksikan Manage Your Mind hanya di Dhamma TV. Dan akhir kata dari saya Febri Nugrahini beserta kru Dhamma TV undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan saya akhiri. Selamat malam dan Namo Buddhaya.